Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Prasetyo dari kelas 2 SIA. Sini saya akan membuat sebuah laporan project framework yang dimana yang pertama itu menginstal Laravel, yang kedua itu membuat folder baru, yang ketiga menjelaskan tentang root, controller, dan view. Nah, yang pertama kita akan menginstal atau menjelaskan sebuah Laravel. Nah, Laravel tersebut akan menjalankan sebuah URL atau parameter yang terdapat di Visual Code, dan di parameter tersebut akan menampilkan sebuah parameter. Nah, di sini kita akan menginstal sebuah Laragon terlebih dahulu. Karena saya sudah menginstalnya, maka akan menampilkan di folder download di Laragon minimal zip. Maka kita akan mengekstrak terlebih dahulu di OSG, dan kita akan membuat folder baru yang bernama sigit_2SIA. Nah, di sini kita ekstrak saja Laragon yang sudah kita download tadi. Maka tampilannya akan seperti ini, dan kita buka saja Laragon X ya. Nah, untuk cara kedua itu kita download komposernya. Nah, untuk komposernya kita akan melakukan downloadnya di sini di Composer CFX. Nah, karena sudah di-download, maka kita akan mengeceknya apakah sudah terinstall atau belum. Kita masukkan saja ke terminal, kita masukkan saja komposer. Nah, maka komposer tersebut sudah memiliki versi yang tertentu karena sudah terinstall. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu menginstal Laravel. Karena kita di sini sudah menginstal atau yang belum menginstal Laravel, maka kita akan memberikan tutorialnya. Kita klik saja di sini di terminalnya seperti Composer Global Require Laravel Installer. Nah, kita klik saja di terminal, kita tunggu saja, maka hasilnya akan seperti ini karena sudah terinstall oleh Laravel. Nah, maka kita akan masuk ke Laragon, kita akan pergi ke terminal, kita diarahkan ke CMDR. Nah, di sini kita klik saja untuk Laravelnya, untuk menginstalnya. Nah, kita masuk ke Laravel dengan kita buat tadi seperti ini. Kita ubah dengan nama project kita sendiri seperti sigit2SIA. Nah, maka disinilah akan menampilkan atau menginstal sebuah Laravel. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah folder baru yang mana akan dijalankan untuk Laravel atau menjelaskan tentang root, controller, dan view. Nah, karena di sini saya sudah membuatnya, maka kita masuk ke sigit2SIA, masuk ke Laragon 6.minimal, kita masuk ke www. Nah, kita masukkan saja ke buat folder ke sigit2SIA, atau sigit project. Nah, di sini kita membuat sebuah folder baru. Langkah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang root. Yang pertama ada basic root, yang dimana basic root tersebut menampilkan website seperti di sini. Nah, karena saya tadi sudah membuatnya, pertama itu ada selamat datang website kampus PCR. Nah, dia akan menampilkan sebuah website yang bernama PCR. Kita langsung saja ketik PCR. Nah, dia akan menampilkan selamat datang di website kampus PCR. Nah, untuk selanjutnya kita akan menampilkan teks halo mahasiswa. Untuk menampilkan mahasiswa, halo mahasiswa, kita ketik saja mahasiswa. Nah, dia akan menampilkan sebuah halo mahasiswa di URL-nya mahasiswa di bagian root. Nah, kita lanjut lagi untuk root parameter. Karena root parameter ini bertujuan untuk menampilkan sebuah value atau nilai yang terdapat di URL-nya, yang terdapat di rootnya. Nah, karena saya sudah membuatnya, contohnya itu seperti nama, name.
Nah, langsung saja kita buat di sini nama Sigit. Nah, dia akan menampilkan nama slash Sigit karena menampilkan Sigit karena dia menampilkan nama di parameternya nama. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan menampilkan sebuah name di parameternya atau rootnya. Nah, untuk kita ketik saja di URL-nya name slash 2457301131 karena dia akan menampilkan sebuah name. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan tentang name root. Untuk name root tersebut dia akan menampilkan sebuah root get mahasiswa function return halo mahasiswa name mahasiswa show. Nah, untuk distribut untuk name rootnya pada view dengan membuat sebuah link dan diterapkan agar dia mengakses agar bisa diklik melalui sebuah mahasiswa dan akan menampilkan mahasiswa. Nah, di sini kita ketik saja mahasiswa. Nah, dia akan menampilkan halo mahasiswa. Nah, kita klik saja. Nah, dia akan bisa diklik dan akan menampilkan halo mahasiswa. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan melanjutkan untuk controller. Nah, yang pertama itu ada basic controller yang dimana dia akan menjalankan sebuah perintah yang terdapat di controller dan kita akan membuat sebuah terminal baru. Dan tadi saya sudah membuatnya beberapa kali dan inilah hasil tampilan untuk pegawai controllernya yang sudah kita buat di terminal. Dia tidak memiliki isi atau tidak memiliki kelas pada pegawai controller. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan membuat sebuah mahasiswa controller di terminal controllernya. Kita klik saja new terminal, kita klik saja mahasiswa controller php di PHP artinya make control mahasiswa controller. Nah, dia akan membuat sebuah controller di mahasiswa controller di bagian sini. Nah, di bagian mahasiswa controller tersebut sudah memiliki isi atau kelas yang dimana memiliki beberapa yaitu index, create, store, show, dan edit, dan update, dan destroy. Nah, untuk selanjutnya itu kita masuk lagi ke bagian root controllernya. Nah, untuk root controllernya tersebut untuk contoh sebelumnya kan kita sudah membuat rootnya di mahasiswa dan untuk pegawai controller. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita akan membuat sebuah rootnya atau logikanya tersendiri. Nah, seperti root get mahasiswa function di return halo mahasiswa function. Nah, untuk root tersebut dia akan menampilkan sebuah halo mahasiswa. Nah, kita masuk saja di controller di bagian mahasiswa di bagian sini. Nah, karena dia sudah menampilkan public function show string dan nilai defaultnya adalah ID, maka kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu membuat sebuah public function untuk data mahasiswanya. Nah, untuk menambahkan data mahasiswa tersebut kita harus membuatnya. Kita akan membuatnya di sini. Nah, karena sebelumnya itu ID, maka kita buat saja untuk nilai defaultnya parameter 1.
untuk selanjutnya kita masuk ke data mahasiswa. Di bagian public function show-nya terdapat string, nilai defaultnya adalah parameter 1, maka kita akseslah di sini mahasiswa, contohnya adalah anggur. Nah, dia akan menampilkan sebuah data mahasiswa adalah anggur. Kita contoh buat lagi seperti AHH. Nah, dia akan menampilkan data mahasiswa adalah AHH karena kita sudah membuatnya mahasiswa / AHH. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan coba atau menginisialisasikan di bagian rootnya di web.php nya. Langsung saja kita import kelasnya, maka dia akan menampilkan sebuah use app/attp/controller/mahasiswa controller titik koma. Nah, inilah untuk menampilkan mahasiswa controllernya di bagian rootnya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke view. Di bagian view pertama itu ada root view. Kita akan membuat sebuah halaman di bagian review, di bagian resource, di bagian view-nya. Nah, kita akan membuat seperti yang pertama itu ada halaman about blade, dan di sini memiliki beberapa codingannya seperti HTML, memiliki body dan head-nya, dan header-nya adalah ini adalah halaman about, dan P-nya Laravel membuat deployment lebih cepat. Nah, kita langsung saja membuat di URL-nya atau tampilannya seperti mahasiswa / about. Nah, maka tampilannya adalah data mahasiswa about. Nah, karena kita hapus saja mahasiswanya, kita bikin about. Nah, maka ini adalah tampilannya. Ini adalah halaman about untuk yang tadi kita buat di bagian resource, di bagian view ya untuk tampilannya. Nah, untuk selanjutnya itu kita masuk ke untuk menambahkan rootnya di web PHP atau di web PHP. Nah, di sini dia akan menampilkan sebuah root yang bernama halaman about, atau tampilannya adalah halaman about karena sudah membuatnya di bagian resource, di view, di halaman about.php. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke root ke view, yang dimana root controller view. Nah, dimana sebelumnya itu ada mahasiswa controller terdapat di public functionnya, public function show. Nah, sebelumnya itu ada public function show return data mahasiswa. Nah, di sini kita tambahkan saja seperti if parameter 1 nilainya, dan else if parameter 1 untuk nilai profilnya. Parameter 1 ini untuk detailnya, dan halamannya akan menampilkan halaman mahasiswa detail, dan untuk else if-nya akan menampilkan sebuah parameter profil dan untuk halaman mahasiswa profilnya. Nah, di sini kita masuk ke tahapan selanjutnya untuk membuat tampilannya di bagian view untuk mahasiswa detailnya. Nah, untuk mahasiswa detailnya inilah codingannya HTML body, memiliki header 1 adalah selamat datang, header 2 adalah halaman detail mahasiswa, memiliki HTML dan bodinya juga. Nah, untuk selanjutnya itu kita membuat sebuah file baru. Ini tadi adalah file untuk detail halaman mahasiswanya, sekarang untuk halaman mahasiswa profilnya. Nah, untuk isi dalamnya itu memiliki beberapa HTML, body, dan header 1-nya selamat datang, header 2-nya profil mahasiswa. Karena tadi ada detail mahasiswa untuk halamannya. Di sini untuk halaman untuk headernya itu adalah profil. Nah, untuk kita melihat atau menampilkan sesuatu tersebut di bagian view-nya, kita ketikkan saja mahasiswa, contohnya seperti detail. Nah, kita klik, dia akan menampilkan sebuah root-nya atau view-nya. Selamat datang, ini ada halaman detail mahasiswa. Untuk bagian profilnya tadi kita ubah saja detail tersebut menjadi profil. Ini dia akan menampilkan selamat datang, ini halaman profil mahasiswa. Nah, untuk sampai segitu
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata. Saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.